Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Kedutaan Besar Republik Indonesia menjalin koordinasi terkait dengan rencana Malaysia untuk memberikan status kewarganegaraan bagi Rohana Abdullah, wanita keturunan Indonesia yang ditinggal di Malaysia sejak usia 2 bulan. Mengutip The Star tanggal 17 Januari, Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainuddin mengatakan, diperlukan beberapa dokumen pendukung untuk menyelesaikan masalah Rohana yang ditinggal sang ibu kembali ke Indonesia saat masih bayi. Saya mengerti Bapak Rohana adalah warga negara. Karena itu, jika ada dokumen untuk membuktikan ini, akan memudahkan kami untuk memberikannya, dokumen identitas. Ini adalah tanggung jawab yang diberikan kepada saya dan akan dilakukan secepatnya, jelasnya. Saya juga melihat masalah ini, dokumen identitas, sebagai salah satu agenda kementerian tahun ini, untuk mengurangi jumlah mereka yang menghadapi masalah seperti itu, sambungnya. Merespon hal ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur menyatakan, tengah melakukan komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia, untuk membantu permasalahan ini. Terkait dengan Rohana, KBRI tengah melakukan komunikasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri Malaysia, dengan adanya goodwill dari pihak Malaysia. Dan menunggu kebutuhan dokumen yang diperlukan dalam proses penyelesaian kasus Rohana, terang Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Kuala Lumpur Yoshi Iskandar saat dikonfirmasi VOI Jumat tanggal 21 Januari. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri menyebut pihak KBRI Kuala Lumpur sudah melakukan komunikasi dan mengkoordinasikan hal ini, yang dimungkinkan untuk dilakukan lantaran Rohana berstatus stateless, tanpa kewarganegaraan. Hal ini sudah dikoordinasikan, dimungkinkan, karena status kewarganegaraan saudari Rohana masih stateless. Memang ada proses penelusuran. Di sisi lain, yang bersangkutan juga sudah dewasa, akil balik dan bisa mengambil keputusan secara mandiri, jelas juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah kepada VOI. Nama Rohana Abdullah menjadi perbincangan setelah Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainuddin mengunggah kisah Rohana Abdullah dan wanita yang mengasuhnya sejak kecil, di harian Metro ke akun Facebooknya. Saya berasa tersentuh apabila dimaklumkan berhubung perkara ini pada minggu lalu dan telah mengarahkan pegawai saya untuk menyiasat kesahihan maklumat yang diberikan terlebih dahulu sebelum membuat apa-apa keputusan, unggahnya di Facebook tanggal 16 Januari lalu. Unggahan ini mendapat komentar dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia di Kuala Lumpur, Hermono. YB Datuk Seri, sekiranya benar ibu dari adik Rohana adalah warga Indonesia, kedutaan akan mencarikan solusi agar dia memiliki identitas, citizenship, demi masa depannya. Terima kasih Datuk Sri atas kepeduliannya, tulis Duta Besar Hermono. Persoalan Rohana juga menarik perhatian Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob, yang dalam unggahan di akun Instagramnya mengatakan siap membantu proses Rohana mendapatkan kewarganegaraan Malaysia. Insya Allah, demi masa depan Rohana, saya akan bantu beliau mendapatkan taraf kewarganegaraan dan kad pengenalan, tulis PM Ismail Sabri di Instagram. PM Ismail mengapresiasi dan beri terima kasih kepada Che Hoilan, ibu asuh Rohana yang mengasuhnya penuh kasih sayang dan cinta, mesi beda agama-agama dan bangsa. Rohana Abdullah, 22, seorang anak keturunan warga negara Indonesia, WNI, ditinggalkan ibunya di Malaysia kemudian dipelihara warga keturunan Tionghoa sejak usia 2 bulan. Menurut informasi, Rohana yang saat ini belum mempunyai kewarganegaraan telah memohon kewarganegaraan Malaysia pada 2016 namun belum diproses hingga kini. Harian Metro, melaporkan 22 tahun lalu. Rohana ditinggalkan oleh ibunya yang terpaksa pulang ke Indonesia di sebuah taman kanak-kanak tempat ibunya bekerja sebagai petugas kebersihan. Che Hoilan, 83, yang ketika itu menjadi guru di TK tersebut, tergerak hatinya untuk merawat Rohana seperti anaknya sendiri. Kendati bukan seorang Muslim, Che menyekolahkan Rohana di kelas dasar Fardu Ain, Kafa, sekolah dasar Islam di Malaysia, dengan menggunakan uangnya sendiri agar dia mengenal Islam. Saya sayangkan dia seperti anak sendiri. Sejak kecil, saya pastikan dia makan makanan halal dan melakukan ibadat sebagai seorang Muslim hingga hari ini, ujar Che seperti mengutip Antara. Che mengaku, dirinya berharap sebelum meninggal bisa melihat Rohana menikah, bekerja dan hidup bahagia. Dia juga telah mengurus kewarganegaraan Rohana ke Ketua Majelis Perwakilan Penduduk Zon Batu, Gulam Musjafar Gulam Mustaqim. Ya, jadi dari berita yang saya baca, ini ibunya Rohana adalah orang Indonesia. Dan dari berita awal itu ibunya tidak diketahui ada di mana, tetapi ternyata ada ya. Nah, kalau yang buat Indonesia yang terpenting adalah bahwa setiap individu dia harus memiliki identity.
satu ya. Jadi tidak boleh seseorang itu tidak memiliki identity, dokumen identity. Jadi kalau dia memang ibunya orang Indonesia, maka kita akan berikan dia Indonesian identity, ya, sijil lahir, kemudian kewarganegaraan dan lain-lain. Nah, terkait dengan solution dari case Rohana ini, tentu kita perlu membincangkan dengan pihak kerajaan Malaysia. Apa yang diperlukan agar Rohana ini memiliki status kewarganegaraan. Dan tapi tentunya kita pun harus mendengarkan keinginan dari Rohana. Apakah dia ingin menjadi warga negara Malaysia kah? Atau dia ingin menjadi warga negara Indonesia. Sebab kita pun harus mendengarkan apa yang menjadi keinginan Rohana. Pihak Indonesia pada prinsipnya adalah akan memberikan solution, ya, apa yang terbaik bagi Rohana. Dan kalau memang dia Rohana ingin menjadi warga negara Malaysia, itu pun tentu baik, ya, karena dia memang lahir dan dibesarkan di sini. Dan apabila untuk proses mendapatkan kewarganegaraan Malaysia diperlukan sesuatu dokumen dari kedutaan, maka kita pun akan bantu. Yang penting adalah kita mencari solution untuk case Rohana. Ya. Jadi secara pribadi, apa yang menyebabkan Bapak rasa kagum dengan kes yang ni? Pertama tentu ini menjadi berita di media-media di Malaysia karena Rohana ini hidup dibesarkan dari lahir sampai usia 22 tahun oleh seorang warga negara Malaysia yang kebetulan mungkin case-nya tidak terlalu banyak, ya. Dia dibesarkan oleh keluarga non-Muslim. Tetapi saya lebih melihatnya adalah bahwa seseorang itu tidak boleh tidak memiliki identity. Dia harus memiliki, terlepas apakah dia dibesarkan oleh keluarga Muslim, keluarga non-Muslim. Yang penting seseorang itu harus memiliki identity. Nah, karena di berita itu ibunya orang Indonesia, maka saya perlu melakukan intervention untuk memberikan identity kepada Rohana. Nah, tapi kalau nanti kan tentu harus didengarkan juga Rohana ini ingin menjadi warga negara Malaysia atau warga negara Indonesia. Kalau ingin bagi warga negara Indonesia, kita akan berikan paspor. Tetapi kalau dia ingin menjadi warga negara Malaysia, tentu kita harus berbicara dengan pihak kerajaan Malaysia apa dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan kewarganegaraan Malaysia. Jadi kita prinsipnya adalah mencarikan solution yang terbaik sesuai dengan keinginan dari Rohana, dan tentu juga harus comply mengikuti peraturan perundang-undangan di Malaysia kalau dia memang ingin menjadi warga negara Malaysia. Sifatnya Indonesian Embassy adalah membantu apa yang diperlukan untuk mendapatkan solution dari case Rohana ini. Di Indonesia case ini viral tak? Ada beberapa media yang kontak saya, menghubungi saya. Ada beberapa, saya bilang ya intinya Indonesia adalah mencari solution yang terbaik untuk masa depan Rohana. Apapun yang diperlukan kita akan buatkan discretionnya, dibuatkan solutionnya. So akhir sekali harapan Bapak lah untuk kes ni. Tentu harapannya adalah Rohana ini dapat memperoleh status kewarganegaraan. Itu yang priority. Dan yang kedua tentu case Rohana ini pun dapat menjadi suatu simbol, ya, bahwa humanity itu across cultural boundaries, across religious boundaries. So, borderless, ini ya borderless, ya. Humanity is borderless, ya. Saya kira ini juga sesuatu message, ya, message yang sangat kuat bagi masyarakat luas bahwa humanity is borderless across religious, across ethnicity or cultural boundaries. Saya kira ini pesan yang sangat kuat, dan ini juga dapat menjadikan simbol lah, ya, bahwa humanity itu memang bersifat universal, ya, dan borderless. Thank you Pak.